soalnya. Siap. Satu untuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Seorang bisa melaksanakan sholat subuh, yang bapak-bapak di rumah Allah, yang ibu-ibu tepat waktu di rumahnya. Itu adalah karunia Allah yang kalau dibandingkan dengan dunia dan isinya, itu lebih utama sholat subuh. Bahkan kita insya Allah sudah sering mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, ya, yang dikenal dengan sholat fajar itu bukan sholat subuh, ya, itu sholat sunnahnya saja lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi terkadang kita tidak memandang kepada apa yang Allah sediakan dengan pandangan yang seharusnya, sehingga kesian sekali, ya, saudara-saudara kita yang demi sesuap nasi harus meninggalkan sholat subuh, yang kita umatnya diperintahkan untuk menyampaikan lagi kepada yang lainnya. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, liyuballighi syahid minkumul ghaib, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Beliau juga mengatakan alaihi salatu wassalam, ballighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Di antara pesan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, dunia ini terkutuk, dunia ini jauh dari rahmat dan kekasih sayang Allah azza wa jalla. Ad-dunya mal'unah. Dan yang di dalam dunia, jadi tempat yang kita tinggali sekarang ini, rumah ini, rumah tetangga, rumah siapapun, itu adalah rumah yang terlaknat. Dan yang di dalam dunia ini, baik itu makhluk hidupnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau benda matinya, itu juga terlaknat. Terus siapa yang tidak terlaknat? Kata Nabi SAW, yang tidak terlaknat itu zikrullah, mengingat Allah azza wa jalla, wa ma walah, dan semua yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah itu tidak terlaknat. Cuma itu? Enggak. Kalau itu perbuatan yang tidak terlaknat, hal kedua adalah orang yang tidak terlaknat. Alimun au muta'allimun. Yang tidak terlaknat manusianya itu adalah manusia yang alim, manusia yang berilmu. Dan juga yang tidak terlaknat itu adalah muta'allim, orang yang mau belajar ilmu. Jadi kita ini nggak wajib semuanya jadi ustadz, enggak. Tapi semua umat Islam itu wajib nuntut ilmu. Tidak semua harus menjadi alim ulama, tapi semua harus menuntut ilmu, wajib jemaah. Bahkan di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Menuntut ilmu itu kewajiban, fardhah. Buat siapa? Buat setiap muslim. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang tua, mau anak-anak, apapun jabatannya, maka semua wajib menuntut ilmu. Dan kalau kita lihat, semua yang berhubungan dengan ilmu itu menjadi rahmat dan berkah. Tempat kita nih sekarang, kita lagi belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di mana manusia kumpul ya. Di situ mereka mengkaji, bermudzakarah tentang firman Allah Azza wa Jal. Apa yang akan terjadi dengan tempat itu? Illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti di tempat itu akan turun yang namanya sakinah. Sakinah itu kebahagiaan. Sakinah itu ketentraman. Yang presiden mau jadi presiden, yang gubernur mau jadi gubernur, yang wali kota mau jadi wali kota, itu dalam rangka mendapatkan sakinah, mendapatkan kedamaian, ketentraman. Dan ternyata mereka yang duduk di majelis ilmu, mereka yang mengkaji ilmu, fadilah pertamanya adalah turunnya sakinah kepada mereka. Kemudian wa ghasyiyathumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka. Kita tuh doanya tiap sholat, Rabbil firli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku ya Allah. Dan di tempat majelis ilmu itu rahmat Allah meliputi mereka. Yang ketiga, wahaffathumul malaika. Bayangkan ya, malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya, yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, ya. Sepertinya perlu maju karena akan ada yang buka pintu. Nah, ya, maju ke depan. Ya, merapat ke depan aja sini. Mendekat ke ustadznya, biar nggak dilangkain punggungnya. Nah, jadi malaikat-malaikat Allah itu meletakkan sayapnya. Yang awalnya terbang ketika dia lihat majelis ilmu, mereka saling mengatakan di antara mereka, halummu ila bughiyatikum. Ayo iki. Ini yang kita cari ini. Mereka turun mengelilingi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kita ini kan nggak ngerasa. Kita ini nggak akan pernah bisa mengagungkan majelis ilmu tatkala kita tidak beriman dengan yang gaib. Dan ketika Allah mensifatin orang-orang bertakwa, sifat pertama mereka apa? Yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Di antara hal gaib yang kita imanin, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Mereka hadir di majelis ilmu. Mereka meletakkan sayapnya, ridhon, ridho, senang dengan apa yang dilakukan orang-orang menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, fadilah orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majelis ilmu itu di hadapan malaikat-malaikat Allah. Fulan hadir di majelis ilmu, fulan hadir di majelis ilmu. Dan siapa saja jemaah yang hadir di majelis ilmu ini, walaupun dia sebenarnya, saya sebenarnya cuma nganter Ustaz. Kan ada kadang kalau kajiannya emak-emak, bapak-bapak cuma enggak, anak sebenarnya enggak hadir Ustaz, cuma ya nganter. Mereka yang hadir di majelis ilmu jamaah, ketika beranjak meninggalkan majelis itu, Allah itu mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ketika Allah bertanya kepada malaikat yang tadi hadir itu, kalian datang dari mana? Kata dia, datang dari hamba-hambamu. Ngapain mereka? Ya, mereka mengingatmu. Apa yang mereka pinta? Mereka minta surga. Apa yang mereka takuti? Mereka takut dari api neraka, kata dia. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kalian kalau aku sudah mengampuni mereka semua.
Lalu para malaikat mengatakan, ya Rob, di situ ada orang yang bukan dari kumpulan kajian itu. Itu dia mungkin hanya lewat, mampir sana, atau karena nganter kemudian duduk. Lalu dikatakan dalam hadis itu, ya buat yang tadi bukan dari majelis mereka juga aku ampuni mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang, siapa saja yang kumpul sama mereka nggak akan menderita. Siapa saja yang kumpul di majelis ilmu, kumpul sama orang-orang berilmu, nggak akan menderita, jemaah. Maka alhamdulillah sore hari ini kita bisa belajar menuntut ilmu. Di antara yang ingin Anda sampaikan adalah berkaitan dengan doa, jemaah. Kenapa? Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Bedanya manusia sama sapi, bedanya manusia sama kambing, manusia itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Bapak-bapak, kita tuh kita ganti. Kambing itu diciptakan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jemaah, kambing diciptakan makan untuk hidup, hidup untuk makan. Kambing itu makan untuk hidup. Manusia hidup untuk makan. Ya, kambing itu diciptakan dia hidup untuk makan. Makanya dia, kalau kita lihat kambing liar ya, mungkin dia malam hari tidur, pagi cari makan lagi ya. Pas itu binatang. Sedangkan manusia makan itu untuk hidup. Pokoknya saya bisa menjalankan aktivitas sudah cukup. Oleh karena itu Nabi SAW ketika memberikan arahan tentang pola makan 1446 tahun yang lalu, beliau sudah mengajarkan SAW tentang pola makan yang sehat. Apa kata beliau? Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batan. Tidak ada wadah yang dipenuhi sama manusia yang lebih buruk daripada perutnya dia. Lalu kata beliau alaihissalam, bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup, kata Nabi, manusia ini, anaknya Adam ini memakan beberapa suap yang membuat punggungnya tegak. Artinya kita kalau makan, ya sudah makan, yang penting kita bisa beraktivitas gitu. Kalau duduk nggak perlu senden. Kan kadang-kadang orang kalau kurang makan lepro sana, atau kebanyakan makan juga, senden sana senden sini, cukup gitu. Bagaimana makan beberapa suap yang membuat kita bisa beraktivitas, itu pola makan yang sehat. Fa in kana fala budda la muhala. Kalau ternyata dia harus makan banyak, kadang-kadang orang karena ya diundang ya, atau makanannya enak, dia kepingin makan banyak, maka ada aturannya. Apa kata Nabi SAW? Fathuluthun li ta'amihi, maka sepertiga buat makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga buat minuman. Wa thuluthun li nafasihi, sepertiga buat nafas. Sebagian kita full semuanya makanan. Kalau mau minum diapakan? Sabuknya dikurangin, dikendorin. Karena dia lihat itu sudah full. Dia perlu bikin space lagi buat minuman. Dan kadang-kala susah bernafas sehingga dia bersendawa. Nabi SAW ketika beliau lagi duduk bersama sahabatnya, tahu-tahu ada yang bersendawa. Beliau mengatakan kepada orang ini, alaihi salatu wassalam, kuffa anna jusha'ak,
tahan dari kami sendawamu ini, katanya. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shiba'an fid dunya. Sesungguhnya orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat itu yang paling sering kenyangnya di dunia. Jamaah. Artinya berkaitan dengan tujuan kita diciptakan itu. Kita diciptakan bukan untuk makan, tapi kita makan untuk melanjutkan perjalanan hidup. Tugas kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada kenapa mau bahas doa. Karena ternyata doa itu inti dari ibadah kita. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu itulah ibadah. Kita tahu doa itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu doa, dan itu puncak dari ibadah seorang hamba. Kita sholat pun berdoa, jemaah. Kita puasa pun sebenarnya berdoa. Bagaimana kalau kita menjalankan hidup ini semuanya dengan doa? Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, masuk toilet baca doa, keluar toilet baca doa, pakai baju baca doa, buka baju baca doa, naik kendaraan baca doa, masuk pasar baca doa, makan berdoa, minum berdoa, tidur berdoa, bangun pun dari tidur berdoa. Karena kita makhluk yang benar-benar lemah. Tahu yang namanya cantengan, bapak-bapak? Apa cantengan itu? Cantengan itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Iya, bukan lepas kukunya. Jadi di ujung kuku yang kanan kiri itu, jempol itu biasanya bengkak ya, sakit ya. Ketika kena itu manusia satu badan demam. Nah, loro untu. Apa yang dilakukan bapak-bapak kalau sakit gigi? Minta tolong orang kita, berangkat ke dokter ya. Artinya kita ini makhluk yang memang membutuhkan orang lain. Beda sama binatang tadi. Pernah melihat anaknya sapi lahir? Ada bidannya? Ada yang gendong? Nggak ono jemaah. Lahir langsung jalan, golek susu ibu. Manusia coba lahir, rame. Ketika lahir kita, apa yang bisa kita lakukan? Bandingkan kita sama anaknya ayam. Anaknya ayam tuh lahir langsung bisa cari makan. Ibunya cuma ngoret-ngoret titik, wis mangan. Subhanallah. Karena memang binatang-binatang itu diciptakan untuk makan. Jadi mereka harus bisa makan tanpa bantuan orang lain. Antum coba lihat ikan di lautan itu. Siapa yang ngasih makan? Oh, Kementerian Perikanan, Ustaz. Itu yang ngasih makan ikan. Kalau nggak kurus-kurus ikannya itu nggak ada. Tiap hari dipanen sama nelayan ya. Anak kalau ngelihat nelayan yang pakai pukat itu ya, pukat macan apa namanya? Ya Allah, jutaan ikan itu jemaah. Tiap hari, dan alhamdulillah nggak habis-habis. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa khuliqal, yang di pintu harus maju ke depan supaya dengkulnya selamat. Kalau enggak ketabrak pintu terus, ya silakan maju ke depan. Nah, iya, yang bersandar yang tua-tua saja enggak apa-apa. Tadi yang punggungnya sudah harus dibantu enggak apa-apa. Kalau yang muda-muda, nah,
Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Dan Nabi alaihissalatu menyebutkan orang yang lemah itu kayak apa sih? Apakah orang yang lemah itu orang yang tidak berolahraga, orang yang tidak angkat beban sehingga dikatakan orang lemah? Enggak. Ajazun nas man ajiza anid du'a. Orang paling lemah itu adalah orang yang nggak bisa doa. Antum lihat ada sebagian orang goes tiap hari 50 kilo, tapi masjid sebelah rumahnya nggak pernah nyampe, nggak pernah nyampe. Kelihatan masjid itu. Tiap pagi dia berangkat kerja, jauh tempat kerjanya, berangkat dia pulang pergi. Tapi masjid nggak pernah nyampe. Jumatan mungkin dia sampai, dan terakhir lagi, nyampenya terakhir, pulang duluan, ada berkah Jumat supaya dapat duluan. Astagfirullahaladzim. Tadi orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa aja. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Daud alaihissalam, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, kepadamu dari tetangga yang buruk. Kita tuh punya kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Kewajiban. Di sebelah kita orang yang buruk, yang tidak mengajak kepada kebaikan. Kadangkala dia dengan suara-suara yang membuat tetangganya tidak nyaman, atau pohon yang daun-daunnya berjatuhan di tempat kita, ya. Atau dia memelihara sesuatu yang peliharaannya suka mampir ke rumah kita. Anak ingat, anak dulu punya kucing, ya. Karena kita tinggal di perumahan dosen, ada laporan di grup itu. Ini kucingnya siapa ini? Ini kucing sudah menjatuhkan madu di rumahnya salah satu ustadz. Apa kata ustadz yang lain? Tulis saja di pintu rumah, kucing dilarang masuk, gitu kan. Jadi memang kadang-kala peliharaan itu ganggu aja, Pak. Apalagi ayam yang bikin kotor di tempat kita, telurnya nggak pernah di tempat kita. Kalau telur selalu di tempatnya dia. Ada tetangga-tetangga yang buruk yang membuat kita kekurangan kebahagiaan, benar. Karena tetangga itu termasuk faktor eksternal yang membuat kita bahagia. Artinya kalau kita safar, kita keluar kota, kalau tetangganya baik itu kita aman gitu loh. Bahkan orang Arab dulu, mereka punya peribahasa yang mengatakan ad-dar al-jar qabla ad-dar. Tetangga dahulu sebelum milih lokasi rumah. Jadi orang itu sebelum aku mau beli rumah di sana, jangan dilihat letaknya strategis atau tidak, tonggone sopo gitu loh. Karena ini menjadi faktor penting untuk kebahagiaan kita. Sampai pernah ada salah satu orang jual rumahnya, pasarannya, anggap pasarannya 1M, ya. Dia jual 2M rumahnya. Orang sampai ngomong, ya apa sih? Lah orang semua jual 1M daerah situ, antum jual 2M. Iya, rumahku 1M, tonggoku 1M misal. Sampai tonggone ono regone. Bayangkan, dihargai tetangga yang baik. Ya gimana tidak, jemaah? Kalau kita punya tetangga yang baik, ya, ketika kita sakit dia datang membesuk kita, ketika dia masak dia kirimin kita, ketika dia punya acara dia undang kita. Pokoknya tetangga ini yang selalu peduli sama tetangganya. Siapa yang nggak mau? Baik, jadi berlindung pertama dari tetangga yang buruk, yang dapat mengurangi kebahagiaan kita. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Dari istri, kalau bapak-bapak nih, yang membuatku beruban sebelum waktunya. Nah, mana yang beruban sebelum waktunya ini? Kadang-kala loh, seumuran dia seharusnya nggak putih semua gitu loh. Tapi kok putih kabeh, ini ono Pak Wahid gini. Putih kabeh gitu kan. Oh enggak, ini faktor hormon, faktor turunan, oke macam-macam lah orang kan.
Tapi kita berlindung memang dari pasangan hidup yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Ternyata di zaman sekarang ini, penyakit yang paling banyak membuat orang mati itu apa? Stres, depresi. Dan kesehatan mental itu sekarang menjadi perhatian dunia ya. Kesehatan mental ini. Maka ketika pasangan hidup yang tiap hari kita ngeliat dia, yang tiap hari makan sama dia, tidur sama dia, kumpul sama dia, membuat kita beruban sebelum waktunya, yo neroko omai cuma. Maka ibu-ibu coba dilihat, suaminya itu betah di rumah atau tidak. Kalau suaminya tidak betah di rumah, hendaklah introspeksi diri. Kenapa suamiku ini kok nggak betah di rumah? Sampai ada dapat potongan video teman ini nyuting sohibnya lagi ngobrol. Sohibnya ini kayaknya punya istri yang membuatnya beruban sebelum waktunya. Lalu dikatakan kepada dia, engkau tahu Syekh itu menyampaikan, ya apa kata Syekh? Ternyata istri kita di dunia itu akan jadi istri kita di akhirat. Kata dia, astagfirullah, ketemu istriku lagi nanti di akhirat. Dia sudah azab-azab ampun-ampun di dunia, ketemu lagi di akhirat. Dia berpikir nggak akan bahagia dia hidup di dunia walau di akhirat, kata dia. Padahal kalau sudah di akhirat ya lain lagi lah. Kalau sudah di surga semua jadi baik. Tapi memang ada pasangan hidup yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Maka kita perlu berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Kita jangan hanya, oh anak berusaha. Oke, betul. Manusia berusaha, manusia berupaya. Tapi yang menetapkan segalanya itu Allah Azza wa Jalla. Kita tinggal minta sama Allah supaya dapat tetangga yang baik. Kalau ternyata tetangga kita buruk, kita berlindung sama Allah. Mudah-mudahan tetangganya nggak betah di sini, pindah rumah. Terus gimana caranya? Kita nggak usah ganggu, Allah yang ngatur nanti. Kita punya istri tadi yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Dengan kita berdoa memohon kepada Allah, sudah serahkan sama Allah urusannya. Mungkin istri dapat hidayah nantinya. Mungkin istri berubah jadi menghargai dan menghormati suaminya. Nggak ngerepotin suaminya, tahu dengan hak-hak suaminya. Ini harapannya. Dengan cara seperti itu, doa udah minta sama Allah. Dan subhanallah jemaah, siapa orang yang jarang berdoa? Siapa? Orang yang kaya. Orang kaya itu tidak pernah mikir besok makan apa. Orang yang semua fasilitas sudah dia milikin. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika merasa dia nggak butuh. Perasaan butuh ini membuat orang jadi baik. Tapi kalau orang nggak butuh, dia akan meremehkan anak buahnya. Mungkin dia akan mengusir, dia akan berpisah sama temannya. Anak nggak butuh sama fulan, mereka yang butuh sama anak. Orang itu tadi akan menjadi sombong, congkak, dan tidak berdoa lagi ketika merasa tidak butuh. Tapi tatkala dia merasa butuh sama Allah, dia akan terus berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi berlindung kepada Allah dari pasangan hidup yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Nah, Bapak sudah waktunya beruban insyaallah, atau dari dulu sudah beruban? Dari sebelum waktunya sampai waktunya gitu. Tapi itu yang kedua. Dan istri yang soleha itu adalah perhiasan terindah di muka bumi ini. Perhiasan terindah di muka bumi itu istri soleha. Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini kesenangan. Kesenangan yang sementara. Mata itu kesenangan yang ada batasnya. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia itu ya wanita yang soleha. Baik, yang ketiga, beliau berlindung wa a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Aku berlindung dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya.
Ada anak yang nyuruh-nyuruh bapaknya, nyuruh-nyuruh emaknya. Jadi anak yang kewajibannya berbakti kebalik. Karena kadangkala ada anak yang lebih sukses daripada orang tuanya. Atau orang tuanya hidup sama anaknya, sehingga sang anak merasa berjasa, merasa punya budi baik kepada orang tuanya. Padahal kalau semua harta yang dia milikin dia berikan kepada ibunya, belum dia balas rasa sakit ibunya ketika melahirkan dia. Tapi kok tahu-tahu merasa sudah berbuat baik sama orang tuanya, dia memberikan fasilitas kepada orang tuanya. Enggak. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan, ada keputusan Allah, perintah Allah agar engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kata Allah, kalau salah satu dari orang tuamu atau dua-duanya berada di sisimu di masa usia senja. Usia senja. Usia senja itu orang sudah butuh sama anaknya, orang tua itu. Tapi ketika muda, anak yang masih butuh sama orang tuanya, orang tua yang masih mensuplai anaknya, masih ya mendukung anaknya. Tapi ada fase di mana orang tua itu nggak bisa lagi kayak dulu. Apa kata Allah? Fala taqul lahumā uffin. Jangan engkau mengatakan kepada keduanya omongan yang kesel gitu loh. Dengan perintah orang tua, dengan aturan orang tua, fala taqul lahumā uffin. Dengan permintaan-permintaan orang tua, fala taqul lahumā uffin. Dengan keinginan-keinginan kemauan orang tua, jangan mengatakan kepada orang tua. Wala tanharhuma. Aja nggak boleh. Jangan menghardik keduanya, ngangkat suara. Jangan. Terus wa qul lahumā qawlan karīma. Dan katakan kepada keduanya kata-kata yang penuh dengan penghormatan dan pengagungan. Jadi kosakatanya itu indah, intonasi penyampaiannya merendah. Karena ada anak kata-katanya baik tapi intonasinya tahulah kita orang lagi kesel ya, ngomongnya nggak enak, walaupun ngomong iya nggak enak. Bagaimana sebagian ulama itu, kalau nggak salah Haywah ya, ketika dia ngomong sama ibunya dia merendah sekali, sampai orang itu ngomong lagi sakit dia. Enggak, memang seperti ini dia kalau ngomong sama emaknya, kayak gitu dia kalau ngomong sama emak. Pernah lagi kajian gini, Haywah itu tahu-tahu emaknya datang, kata emaknya, "Qum ya Haywah, fa'at imid dajaj atau dawajin." Haywah bangun, itu ayamnya dikasih makan. Lagi pengajian dia mah, dipanggil sama emaknya suruh ngasih makan ayamnya, ditinggal pengajiannya. Laung sholat aja dipanggil sama orang tua, putus sholat sunnah itu, apalagi cuma pengajian. Tapi kadangkala kita kurang menghargai orang tua. Dan ada anak-anak yang mungkin yang masih muda tidak merasakan itu. Nanti boleh jadi ketika engkau sudah tua, engkau punya anak yang kurang berbakti, maka berlindunglah kepada Allah sekarang. Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Ibunya suruh gendong cucunya. Loh, ibunya mau, lain. Ibu mau gendong itu biasanya sebentar. Tapi ojo dititip no anak ini embai. Capek. Ana masih ingat ya, Bahana cerita di masa lalu itu. Ya, ini sudah punya anak-anak, mereka ingin nonton bioskop dulu. Ya, mereka belum ngaji dulu. Karena masih punya anak bayi, anak kecil-kecil, maka dititipkan ke mbahnya. Titiplah sama ibunya. Ibunya kan seneng, ya sudah taruh sini cucunya. Berlindunglah dari anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya azaban. Dari harta yang jadi azab buat kita. Duh, seharusnya harta itu kan menjadi faktor orang itu bisa bersenang-senang. Tapi ternyata ada harta yang jadi azab. Nih orang punya harta nggak bisa nikmatin hartanya. Kadangkala
Cleaning service lebih nikmat hidupnya daripada pemilik perusahaan tersebut. Kenapa? Cleaning service pulang bisa istirahat, ketemu sama anaknya. Ada bos ini sampai rumah sih ngurusi hartanya, ngurusi ini, ngurusi itu. Akhirnya anak-anak itu sampai merasakan, bapakku ini sakti, kata dia. Loh kok iso? Iya, bapakku itu al-hadir al-ghaib. Fisiknya hadir, tapi jiwanya nggak ada. Nggak ada di rumah. Gara-gara harta. Atau harta ini membuat kita jauh dari Allah. Seharusnya ya, dulu pada waktu ana masih mahasiswa, ana berpikir orang kaya itu enak ya, beribadah sudah tidak mikir lagi. Sebelum azan sudah di masjid dia, bisa umroh tiap tahun, ya mungkin haji tiap tahun, udah enak sudah. Karena buka keran keluar fulus gitu loh. Sedangkan orang miskin ini kan ya apa mau pengajian, sama bosnya tidak boleh. Tapi ternyata ada harta yang tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia semakin jauh, semakin kaya semakin jauh. Anggap dulu sebelum kaya raya masih soft pertama. Setelah tambah fulusnya soft kedua. Setelah buka cabang usahanya masbuk. Imam sudah assalamualaikum baru datang. Setelah tambah kaya full kekayaannya, nggak lagi ke masjid. Kenapa? Sibuk ngurusi hartanya. Seharusnya harta itu engkau pakai untuk kesenanganmu. Anda ini diazab sama hartanya. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anaknya Adam mengatakan, hartaku, hartaku, itu rumah milikku, itu tanah milikku, itu mobil milikku. Apa kata Nabi SAW? Kemudian jadi kotoran, itu hartamu. Yang engkau pakai sampai rusak bajumu, itu hartamu. Wa ma tasaddaqta fa abqait, yang kau sedekahkan kemudian kau simpan, itu hartamu. Sisanya milik orang. Rumah punya orang, yakin antum. Antum punya rumah milik orang. Mobil milik orang. Antum sekarang cuma hak guna pakai. Loh Ustaz, BPKB atas nama ana Ustaz. Iya. Rumah, tanah, sertifikat SHM. Iya, antum cuma punya hak guna. Bentar lagi antum diusir. Orang yang punya rumah bagus suatu saat akan diusir sama anak-anaknya. Ketika dia harus pergi ke alam yang berbeda. Maka berlindunglah dari harta yang jadi azab, jemaah. Kemudian yang terakhir, di doa Nabi SAW ini beliau mengatakan, wa a'udzubika min khalilin makir. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kawan dekat yang pandai bermakar. Kita itu nggak tahu dengan sekeliling kita ada orang-orang yang kadang-kala pura-pura baik sama kita aja. Ada kawan-kawan yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya selalu memperhatikanku, dipandangi terus aku, dan hatinya selalu mawas sama aku. Dia itu kayak intel yang ngawasin kita. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia lihat kebaikanku, dia tutup-tutupi. Wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Kalau dia lihat keburukan, smile. Kif halak? Kalau dia lihat keburukan, dia ceritakan ke orang lain. Hati-hati sama kawan-kawan di sekitar kita. Maka berlindung kepada Allah ya. Jadi 5 hal tadi itu. Yang pertama apa? Tetangga yang buruk. Yang kedua, istri yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Atau kalau istri yang berdoa ya suami gitu kan, yang membuat dia beruban sebelum waktunya. Yang ketiga, anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Yang keempat, harta yang jadi azab buat pemiliknya. Yang kelima, kawan dekat yang pandai bermakar ya. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan Anda persilahkan.
Tafadhal. Siap. Harus dua. Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz. Tadi dijelaskan untuk doa ya. Dan juga dijelaskan memang orang yang terlemah adalah orang yang tidak berdoa, tidak bisa berdoa, betul Ustaz. Tapi memang ya terutama saya Ustaz ya, kadang ada satu titik itu memang untuk berdoa itu susah kan Ustaz ya. Susah itu susah. Kadang ya Masya Allah, kadang masalah kan ada datang silih berganti, kadang tiba-tiba datang banyak semua sampai di titik yang kita itu mau doa itu yang mana mau kita doain aja bingung Ustaz. Nah itu kira-kira apakah ada tips-tips mungkin atau ada doa lagi atau apa yang harus ini Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Iya. Bagaimana menghadapi kondisi di saat kita nggak bisa doa gitu. Padahal kita butuh dengan doa itu. Umar bin Khattab pernah mengatakan, Inna la nahmilu hammal ijabah. Kita itu nggak pernah terbebani dengan urusan dikabulkannya doa. Wa inna ma nahmilu hammad doa. Yang jadi beban itu doa itu sendiri. Karena kalau kita bisa berdoa, pasti ada jawaban dari Allah. Karena Allah udah janji gitu loh. Yang jadi masalah kita di doa nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan pada saat di posisi kita mau berdoa bingung, apa yang mau diminta bingung, maka pada saat itu istighfar. Sudah istighfar sudah. Mau adu sudah astaghfirullahaladzim, ingat dengan dosa-dosa kita, terus kita mohon ampun sama Allah, terus istighfar. Apa aja model istighfar yang bisa dibaca? Di antaranya ya astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullah saja. Pernah Abu Bakar itu datang ke Nabi SAW minta doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, Abu Bakar ini dijamin masuk surga. Dia dijamin masuk surga. Artinya ketika Nabi SAW menyebutkan surga itu ada 8 pintu. Ada pintu sholat, ada pintu sodakoh, ya, ada pintu puasa. Yang semua orang itu akan dipanggil sesuai dengan amalannya. Kan ada orang-orang di antara kita yang rajin sholat sunnah, tapi puasa sunnah nggak ada. Dia hanya puasa Ramadan tok. Tapi ada sebagian kita bisa puasa sunnah, tapi nggak biasa sodakoh, karena mungkin dia memang nggak punya. Akhirnya semua dipanggil dari pintu sodako. Ini karena rajin sodako dari pintu sodako. Yang ini rajin puasa dipanggil dari pintu puasa. Nama pintu puasa apa? Ar-Rayyan, ya. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah ada yang dipanggil dari semua pintu? Jadi 8 pintu surga dia punya amalan semuanya. Kata Nabi SAW, na'am. Dan aku berharap engkau yang dipanggil dari 8 pintu. Ketika Abu Bakar minta doa sama Nabi SAW, dikasih doa apa? Kata Nabi SAW, qul, katakan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Itu Abu Bakar. Abu Bakar suruh doa, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kita nih kadangkala baru baik sedikit sudah merasa wis kena aku iki, alhamdulillah, wis hijrah aku iki. Itu Abu Bakar. Doanya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Kayaknya yang di pintu harus maju. Nanti di ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang ngampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau itu maha pengampun dan maha pengasih. Jadi di titik kita tidak bisa berdoa, ketahuilah penyebabnya dosa.
hati ini bisa berkarat. Kita tahu ya, barang kalau berkarat itu, ya apa saja yang berkarat kadang-kadang susah difungsikan. Perlu ya rantai motor kalau berkarat ya, peleknya motor kalau berkarat, itu sudah nggak bisa berfungsi dengan baik dan tidak nyaman gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Udah nggak usah minta yang lainnya dulu. Bahkan dengan istighfar itu urusan dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Salah satunya Allah bukakan pintu-pintu doa. Kemudian setelah istighfar, minta sama ya Allah, bukakan buat aku pintu doa ya Allah. Aku mau minta sama Engkau ya Allah. Seperti itu insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol yang lainnya. Mana yang buat ibu-ibu? Waalaikumsalam. Saya pernah diajar kalau ada persoalan atau permasalahan seperti dengan tetangga atau dengan yang lain, itu ngajarnya gini, bahwa kita menerima ketentuan, maksudnya musibah atau cobaan dari Allah dengan sabar. Kemudian itu karena nanti Allah akan, istilahnya ini hanya bungkus permen saja, isinya nanti Allah akan kasih, yaitu kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Yang saya tanyakan, mana lebih utama, mana keutamaannya? Kita minta Allah melepaskan dari misalkan tetangga yang buruk, atau kita bersabar untuk menanti hadiah dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah jamaah. Yang pertama, kita disuruh berdoa. Maka berdoalah. Artinya memohon perlindungan kepada Allah dari musibah itu penting. Tapi tatkala kita tertimpa musibah, maka kita harus hadapin musibah tersebut dengan cara bersabar. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, yang lebih utama berdoa memohon kepada Allah agar dilindungi dari perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Karena doa itu adalah puncak dari ibadah tadi. Kita tahu kita butuh sama Allah Azza wa Jalla ya. Kita butuh bantuan Allah sehingga kita menghambakan diri dengan meminta. Tatkala yang kita pinta sama Allah, jadi jawaban dari doa itu nggak harus yang kita pinta ya. Kita minta atau kita berlindung dari tetangga yang buruk, tapi ternyata kita dapat tetangga yang buruk gitu. Jawaban dari permohonan manusia kepada Allah itu satu dari tiga hal. Yang pertama yang diminta dikasih, yang kedua dijauhkan, dipalingkan, diselamatkan dari musibah yang setara dengan doa dia. Kalau tidak, yang ketiga disimpan doa-doa itu sebagai pahala buat dia kelak di hari kiamat nantinya. Jadi kalau kita itu berdoa, berdoalah minta kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Tapi kalau ternyata kita punya tetangga yang buruk,
Ya bukan cuma tetangga yang buruk ya, 5 hal tadi tuh. Tetangga yang buruk, istri yang membuat beruban suaminya sebelum waktunya, anak yang durhaka, harta yang jadi azab, teman yang pandai bermakar. Apa sikap kita? Sikap kita adalah terus berdoa dan bersabar menghadapi semua itu. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Mau dapat menantu yang jahat? Kan enggak mau. Enggak apa-apa dapat menantu yang jahat. Paling enggak bisa melatih kesabaran. Loh enggak gitu loh. Orang itu enggak boleh minta seperti itu. Kita minta menantu yang baik. Tapi kalau dapat menantu yang buruk atau anak tadi yang durhaka, ya kita harus bersabar. Karena poinnya hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar nggak kalian menghadapi ujian itu? Dan Allah Jalla Jalla mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dikasih pahala tanpa hisab. Kalau sodakoh itu dilipat gandakan. 1 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 700 kali lipat ya. Kemudian kalau baca Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan ya. Kalau sabar ini mau diukur bagi apa? Tidak ada. Pahalanya itu Allah yang akan ngasih nantinya. Jadi seperti itu, kita tetap berdoa memohon kepada Allah. Tapi kalau ternyata realitanya berbeda, menuntut kita bersabar, maka bersabarlah. Dan jangan ada yang minta musibah. Pernah Nabi SAW membesuk sahabat yang sakit. Sahabat ini sakit parah jamaah. Sampai seperti ayam yang, antum tahu kalau bahasa kita di Jember itu kering. Iya. Tahu ada yang kering. Kering itu jadi ayam itu sudah mau mati gitu loh. Sudah kering seperti itu ya. Ini sahabat sampai seperti itu. Radhiyallahu anhu. Maka ketika Nabi membesuk dia, Nabi bertanya, hal da'autallaha bisyai'? Apakah engkau ada permohonan kepada Allah? Iya ya Rasulullah. Apa doamu? Kata dia. Aku berkata dalam doaku, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, hukuman-hukuman yang engkau akan berikan kepada aku di akhirat, tolong segerakan di dunia. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tutiquhu. Engkau nggak akan mampu, kata dia. Engkau nggak akan bisa, kata dia. Halla sa'altallaha al-afiyah. Kenapa engkau nggak minta afiyah kepada Allah? Minta keselamatan, minta kesembuhan, minta kebaikan. Halla qulta Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kau enggak doa minta ya Allah berikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat? Bukan keburukan di akhirat minta dijadikan keburukan di dunia. Enggak, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, minta diselamatkan dari api neraka. Akhirnya sahabat ini membaca doa tersebut dan sembuh. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Siap. Naam. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau talabul ilmi lewat Zoom sama kerja, karena kita kerja ikut orang, apakah tetap dapat fadilah? Kalau fadilah ilmunya insya Allah dapat, tapi fadilah di tempatnya mungkin nggak dapat. Karena kan orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, itulah yang akan mendapatkan fadilah tempat ya. Tapi kalau fadilah ilmunya, insya Allah tetap dia akan mendapatkan fadilah ilmunya, barokah ilmunya, tapi tidak sama dengan yang hadir. Karena orang yang meninggalkan rumahnya menuju ke majelis ilmu, itu sejatinya dia sedang menuju ke jalan-jalan surga Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan memudahkan bagi dia jalan ke surganya. Kemudian ada nenek
ngasuh cucu dengan ikhlas. Karena ibu si anak masih kerja. Tetapi kalau ortu si cucu sudah di rumah, maka sama ortunya. Pertanyaan ana, boleh nggak ortu anak itu ke neneknya atau ibunya? Iya, sebenarnya kembali kepada kemampuan. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau neneknya menerima hal itu, bukan terpaksa ya, karena ada yang terpaksa. Kenapa terpaksa? Ya, saya kalau nggak ngerawat cucu takut diabaikan sama anak. Jadi sang anak ini pamrih sama ibunya. Artinya dia memberi kepada orang tuanya karena orang tuanya ngerawat anaknya. Itu yang berbahaya. Tapi kalau enggak, orang tua anak mau ngerawat cucu anak Ustaz, enggak, anak tetap akan berbakti sama orang tua, maka enggak ada masalah. Dan juga si nenek nerima, dan semoga jadi pahala buat si nenek itu juga. Tapi buat anak tolong memahami kondisi orang tua kita yang kadangkala menurut anaknya ikhlas, belum tentu ikhlas. Dia sudah capek, dia sudah lemah jemaah. Dan semakin tua semakin lemah. Cuma ya mau gimana, dia terpaksa kadangkala. Mungkin kalau ada pembantu yang bisa menggantikan, apalagi kalau anaknya ada anaknya yang butuh perhatian khusus ya, maka tolong hal itu dipertimbangkan. Dan sering-sering minta maaf sama ibunya. Kalau memang kau mengatakan anak belum mampu saya cari pembantu, dan uang kerja itu yang kita makan bersama umpamanya, ya sudah, minta keridhaan orang tuanya. Karena keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung dengan murka orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Iya, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Puan Ustadz mau tanya. Yang pertama soal doa di waktu-waktu tertentu dan doa yang diutamakan adalah seperti biasa sering disampaikan, doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana nasihat Ustadz untuk doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis ini? Kadang-kadang kita tidak, bukan kadang-kadang, misalnya kita belum hafal semua banyak doa, dan apa yang kita ingin mintakan itu tidak ada di dalam doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apakah secara umum saja, misalnya doa meminta kebahagiaan dunia dan akhirat, atau doa minta ilmu, perlukah kita misalnya untuk menjabarkan lagi sehingga betul-betul kita bisa meresapi doa itu, atau cukup dengan doa tersebut sudah mewakili? Yang kedua, mohon nasihat Ustadz, doa untuk orang tua yang masih hidup dan doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Maksud saya yang biasa kan hanya satu doa, minta ampun, minta pertolongan kepada Allah, kepada kedua orang tua yang biasa kita hafal. Apakah ada doa yang khusus untuk misalnya orang tua kita yang masih hidup, dan doa yang lebih khusus lagi bagi orang tua kita yang sudah meninggal? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang menarik jemaah berkaitan dengan doa ini. Kita itu punya permintaan-permintaan yang kadangkala spesifik, bukan umum. Apakah boleh kita meminta? Boleh-boleh saja. Tapi ketahuilah ya, doa yang paling baik itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Ini juga tips buat pertanyaan pertama tadi ya, ketika kita nggak bisa berdoa. Ana terus terang, kadangkala ana juga buntu.
Kayak karena dosa-dosa juga jemaah. Apa yang Anda lakukan? Anda nyontek. Anda buka di handphone Anda ada aplikasi doa. Anda baca. Kadang-kala baca doa yang pertama belum hadir hati ini. Kedua belum, tapi lama-kelamaan hadir hati kita itu. Jadi ketika tadi nggak hafal dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita boleh nyontek, boleh baca artinya. Kenapa? Karena kadangkala, bukan kadangkala ya, angan-angan manusia, ambisi manusia itu sesuai dengan ilmunya. Orang yang tidak pernah melihat pesawat dan tidak tahu ada pesawat, nggak ada dia keinginan naik pesawat, nggak ada. Orang di desa nggak pernah lihat kereta api, nggak ada bayangan dia, aku kepingin naik kereta api, nggak tahu dia, memang nggak pernah dengar, nggak pernah tahu. Nah, ketika kita membaca doa-doa Nabi SAW, banyak hal yang dipinta Nabi SAW yang kita nggak tahu gitu loh. Ternyata Nabi minta itu gitu loh. Contoh, Nabi meminta, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang ke wajahmu ya Allah. Yang mungkin kita nggak kebayang minta itu gitu loh. Maka tolong kita tetap berusaha untuk membaca doa-doa walaupun dengan terjemahan gitu ya. Nyontek sekalipun nggak ada masalah. Khususnya di waktu-waktu yang memang kita lihat ada waktu panjang, musafir umpamanya ya, doanya mustajab. Tapi ketika kita ingin meminta sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, dengan anak kita, dengan usaha kita, dengan masalah kita, silahkan minta sama Allah Azza wa Jalla, tapi jangan berlebih-lebihan memintanya. Artinya ada orang minta surga, ya Allah aku minta surga ya Allah, aku minta istana di surga yang putih ya Allah, yang pintunya dari kayu jati, terus yang depannya itu ada kolam ikan koi, mamanya. Jadi nggak boleh gitu loh. Itu termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Ketika kita punya masalah, kita spesifik. Dan untuk urusan dunia jamaah, tolong kalau kita meminta kepada Allah itu, minta juga agar berkah. Mama kita ingin mobil, ya Allah aku kepingin mobil ya Allah ya. Karena anakku sudah bertambah, dia ceritakan aku sekarang kalau mau ke tempat orang tua udah susah ya Allah. Minta ya Allah, tapi tadi minta mobil yang jadi berkah buat kita, jadi baiknya buat kita. Karena ada orang jemaah yang kalau miskin rusak, ada lagi yang kalau kaya rusak. Ada. Ana dapat potongan video tentang seorang raja disebutkan di sana yang dia mengunjungi petani ya. Mengunjungi petani lagi tanam. Ditanya sama rajanya, ini milikmu? Kata dia, bukan. Kata, aku pekerja di sini, kata dia. Oke, gajimu berapa? Kata dia, upahku sehari 4 kirish, kata dia. Lalu dia cerita, buat apa 4 kirish? Cukup, katanya raja. Cukup raja, kata dia. 1 kirish buat orang tuanya, 1 kirish buat dirinya sama keluarganya, 1 kirish buat kakaknya, yang 1 kirish apa disimpan, Anda lupa dengan. Pokoknya raja itu kagum dengan orang ini yang memanage hartanya itu untuk kebaikan gitu loh. Walaupun dia miskin gitu loh. Akhirnya sama raja ini dibeli itu sawah. Dihadiahkan kepada petani ini, kepada pesuruh ini ya. Bergembira dia jam. Akhirnya dia jual itu sawah. Dia ceraikan istrinya, dia nikah lagi cari yang mungkin yang cantik dia, bapak ibunya ditaruh di panti jompo sama dia kemudian hijrah ke Eropa sana. Subhanallah. Tadi ada orang-orang yang kalau dikasih uang nggak tambah bener gitu. Makanya tatkala kita meminta sesuatu kepada Allah, minta rizki yang halal, yang thayyib, yang manfaat buat kita. Kita kepingin mobil, kita minta Allah mobil, memang jadikan mobil itu berkah buat kami dan keluarga kami gitu. Karena takut malah kita dikasih sama Allah jadi rusak gitu. Itu perlu jadi pertimbangan tatkala kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa lagi? Oke, doa buat orang tua. Iya, doa buat orang tua yang paling populer adalah Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini ya buat orang tua yang hidup dan mati juga bisa. Adapun buat orang tua yang sudah meninggal dunia,
adalah doa buat orang mati sebenarnya. Seperti Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barat. Ini urusannya sama orang sudah meninggal dunia. Atau doa yang pernah Nabi bacakan alaihi salatu wassalam kepada seorang yang meninggal dunia, beliau mengatakan Allahumma ghfir lahu, kemudian wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya di orang-orang yang mendapatkan hidayah, waghfir lana walahu wafsah lahu fi qabrihi, luaskan kuburannya ya Allah, wa nawwir lahu fi, kasih cahaya di kuburannya ya Allah. Nah itu juga bisa seperti itu. Jadi intinya doanya doa buat orang yang meninggal dunia, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, ana rasa sudah jam 5. Ada pertanyaan? Ustaz, maaf, Siap. masih bisa tanya? Tafadhali. Salam. Ya. Pertanyaannya, bagaimana bedanya Yesus bersabar sama ridho, Ustaz? Karena mungkin begini, kalau sesuatu musibah yang kita dapatkan dan kita tahu bahwa ini karena perbuatan yang maksiat, untuk move on itu mungkin sulit, Ustaz. Jadi sudah sabar, sudah istighfar, tapi masih mengingat-ingat dan insya Allah jangan sampai bersangka buruk terhadap Allah, Ustaz. Jadi yang sudah ridho sama sabar bagaimana? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jamaah yang pertama berkaitan dengan musibah yang menimpa kita. Musibah itu ada yang ujian untuk mengangkat derajat, tapi ada bala yang untuk menghapuskan dosa. Kalau orang soleh boleh jadi ujiannya untuk mengangkat derajat. Kalau orang-orang kayak kita ini musibahnya ya yakinlah kalau karena dosa-dosa kita ya. Jangan merasa kita, alhamdulillah anak sudah nggak punya dosa, nggak ada. Kita semua punya dosa. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu murni dari Allah. Murni dari Allah. Jangan mengatakan, oh karena saya usaha saya, karena saya berupaya, kan tidak ada. Itu karena Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Nah, kembali kepada pertanyaan, bagaimana sikap kita menghadapi musibah itu? Sebenarnya ada 4 ya, 4 tahapan, bukan 4 tahapan, 4 macam orang menghadapi musibah itu. Yang nggak boleh itu namanya jaza. Jaza itu melakukan tindakan yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Seperti teriak-teriak kalau orang dulu ya, kemudian ngerobek apa? Bajunya, lempar sana, lempar sini. Jadi bentuk dia itu tidak sabar. Yang paling rendah yang dianjurkan adalah sabar. Yang diperintahkan Allah sabar. Makanya Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa sih makna sabar? Sabar itu artinya menahan diri, menahan jiwa kita dari melakukan perbuatan dengan raga atau lisan kita yang tidak diperbolehkan oleh syariat dan tidak sejalan dengan akal sehat. Sabar, jadi nahan dia, sabar, dia masih sabar, belum sampai ridho. Kalau ridho biasanya sudah tenang. Orang kalau ridho itu sudah tenang sih, nggak nahan lagi, sudah lepas gitu. Apalagi orang yang bersyukur gitu ya. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga kita lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu baru akan bermanfaat kalau diamalkan. Banyak-banyak baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan ke tuan rumah. Jazakumullah khair.